warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Syafrida. Saya menganalisis cerpen yang berjudul Pendar Sapin di Negeri Istana, karya Listi Moral Rangkuti pada tahun 2020. Cerpen ini termasuk 20 nominator pemenang Festival Sastra Sungai Jantan yang dibukukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Cerpen ini menceritakan seorang gadis bernama Sandra yang berkunjung ke rumah kakaknya yang bernama Bang Budi dan kakak iparnya bernama Kak Siti yang berada di Desa Mampura, Siak, Riau untuk menikmati waktu liburnya. Sandra, Kak Siti, dan Bang Budi mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan ikut serta dalam kegiatan lokal seperti menari sapin, yaitu tarian tradisional Melayu. Sandra mulai terpesona oleh budaya Melayu, khususnya tari sapin yang mengandung pesan moral. Cerpen ini mengeksplorasi perjalanan Sandra dalam memahami budaya dan nilai-nilai Melayu, serta bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangannya terhadap kehidupan. Alasan memilih cerpen tersebut karena saya dapat mengetahui dan memahami kebudayaan Melayu melalui tarian zapin dan balai kerapatan tinggi Siak. Selain itu, saya dapat mengetahui perspektif lain, yaitu pandangan hidup dan pengalaman yang berbeda-beda serta pemikiran terhadap keragaman manusia. Kemudian, unsur-unsur kebudayaan yang terdapat pada cerpen Pendar Sapin di Negeri Istana meliputi yang pertama ada unsur kebudayaan, penggunaan bahasa Melayu Riau Siak dalam kutipan cerpen Zapin di Negeri Istana, yaitu yang pertama, "Nak ikan apa Sandra?" tanya Kak Siti. Yang kedua, "Oh, nama daerah Nanjelita ini Sandra," ujar seorang pemuda sambil tersenyum manis menatap Sandra. Dalam kutipan 1, jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "Mau ikan apa Sandra?" Sedangkan kutipan 2 diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "Oh, nama gadis cantik. Gadis yang cantik ini Sandra." Yang kedua ada unsur norma dan nilai. Kutipan 1, prinsip Melayu itu sebenarnya sederhana, Dek. Berumah tidak merusak tanah, berkebun tidak merusak dusun, berkampung tidak merusak gunung, berladang tidak merusak padang. Harmoni alam harus senantiasa dijaga agar alam juga menjaga penghuninya. Dalam kutipan 1, berumah tidak merusak tanah bermakna pentingnya membangun rumah tanpa merusak lingkungan tanah tempat tinggal. Berkebun tidak merusak dusun bermakna berkebun atau bercocok tanam dengan tidak merusak lingkungan perdesaan. Berkampung tidak merusak gunung bermakna manusia hidup berdampingan dengan gunung atau alam dan tidak merusaknya. Berladang tidak merusak padang bermakna berladang harus ramah lingkungan dengan tidak merusak padang atau lingkungan. Kutipan 2, "Hei anak muda, jangan coba-coba bermain api di tanah Melayu ini. Bagi orang Melayu, harga diri adalah segalanya. Kamu siap-siap akan saya bawa ke Balai Kerapatan Tinggi Siak, agar kamu diadili dengan seadil-adilnya di sana. Kamu sudah datang tanpa etika, lalu masih ingin merusak marwah adik saya. Saya katakan sekali lagi, ini adalah tanah Melayu, jaga ucapan dan tingkah lakumu." Bang Budi semakin berapi-api. Dalam kutipan 2, bermakna peringatan yang disampaikan Bang Budi tentang menghormati budaya dan nilai-nilai Melayu. Terdapat ancaman konsekuensi hukum. Balai Kerapatan Tinggi Siak menunjukkan tempat keadilan yang mengisyaratkan bahwa tindakan yang tidak pantas atau merusak harga diri bisa memiliki konsekuensi hukum. Yang ketiga ada unsur sistem peralatan hidup dan teknologi. Kutipan 1, padahal zaman sudah canggih, era industri, tapi Kak Siti lebih
terpikat dalam pengerjaan yang manual. Dalam kutipan 1, yaitu alat produksi yang menunjukkan pelestarian keterampilan tradisional dengan menggunakan pengerjaan manual yang dapat membantu dalam melestarikan keterampilan tradisional yang mungkin terancam punah dalam era modern. Kutipan 2, Sandra tertarik sekali mencoba songket dengan motif siku keluang. Wanita berusia 24 tahun itu membalutkan tubuh rampingnya dengan kain tenun yang sudah jadi. Selempang yang senada dengan songketnya dia pasang di pundaknya. Anggun sekali. Dia pun mengabadikan momen itu di depan cermin kayu besar dengan kameranya. Dalam kutipan 2, yaitu pakaian menunjukkan ketertarikan terhadap kain songket. Songket merupakan kain tenun tradisional yang memiliki nilai artistik. Yang keempat, ada unsur kesenian. Kutipan 1, tari zapin adalah gerakan kaki berulang-ulang. Pada mulanya, tarian ini diperankan oleh para laki-laki. Setelah menyelesaikan kegiatan mengaji di Istana Siak, seiring berjalannya waktu, tari zapin dibawakan juga oleh wanita dan berpasang-pasangan. Dalam kutipan 1 menunjukkan asal-usul tarian zapin dan perkembangan tarian zapin. Yang kelima, unsur tradisi. Menyiri merupakan warisan budaya. Selain keistimewaan siri yang banyak sekali manfaatnya dalam kesehatan, siri melambangkan ruang batin kebersamaan Melayu. Rasa siri itu kecut, namun saat diberikan kepada orang lain akan terasa manis sebab adanya kesan penghormatan terhadap orang lain tersebut. Jelas Kak Siti. Dalam kutipan tersebut menegaskan bahwa menyiri adalah bagian dari warisan budaya Melayu, menunjukkan pentingnya melestarikan tradisi dan praktik-praktik kultural yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keenam, ada unsur sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Kutipan 1, di tepi Sungai Jantan, beberapa orang pemuda menyandarkan perahu-perahu kayunya menuju dermaga. Pemuda-pemuda itu membawa ikan segar hasil menjaring secara tradisional di Sungai Jantan. Ada ikan patin, ikan selais, udang, kerang, kicing, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.